Gimana sahabat pagi hari ini? Udah pada bangun pastinya ya. Dan mungkin hari ini juga udah mulai banyak yang libur juga. Pasti. Dan segala sesuatunya sekarang itu lagi modelnya untuk online ya kan. Apalagi kalau buat ketemuan gitu untuk saat ini mungkin dibatasin dulu aja deh gitu. Kalau lu pada ngomongin wah ntar malam mingguan kemana, aduh nggak dulu deh ya. Karena sekarang juga lu bisa juga melalui video call atau bisa calling sama teman-teman yang ada di luar Jawa dan Vietnam di sana gitu. Nah di pagi hari ini, gua nggak sendirian aja sahabat, gua udah datang narasumber untuk menemani sahabat di pagi hari ini sampai jam 9 pagi. Buat sahabat yang pengen gabung langsung aja di 0817450596 atau bisa telepon off air di 0248313611. Mau orang langsung boleh. Langsung aja kita sapa ada Mr. Jo. Halo, selamat pagi. Pagi, Mas. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, luar biasa. Sehat, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kalau akhirnya kita boleh kembali bertemu. Meskipun kita harus social distancing di sini. Kita harus dibatasi oleh ruang kaca. Dibatasi gitu ya. ruang kaca ya. Oke. Dari pagi hari Mr. Jo mungkin ada mau disampaikan ini dari Sekolah Kristen Tritunggal ya. Oke, ya. Jadi pertama-tama tentunya selamat pagi kepada semua pendengar Radio Ihtus. Jadi senang sekali saya Yonatan, staf pengembangan sekolah dari Sekolah Kristen Tritunggal bisa menemani kita semua pagi hari ini. Dan memang topik yang akan dibawa hari ini adalah topik yang sebetulnya sangat dekat dengan kita sedang mengalaminya gitu ya. Jadi namanya tuh virtual classroom. Wah ini kalau bagi para orang tua ini langsung nyambung ini. Langsung nyambung ya. Karena beberapa dari orang tua yang pertamanya mungkin mereka udah lu sendirian deh gitu. Sekarang kita harus mendampingi juga gitu ya. Langsung ini cocok ini. Virtual classroom. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat gitu virtual classroom yang dilangsungkan sama Tritunggal itu yang kayak gimana sih? Oke ya. Jadi sebetulnya Tritunggal sendiri bersyukur sebenarnya ya, karena sebetulnya sebelum ide atau munculnya home learning, distance learning atau apapun lah itu namanya, sebetulnya 2018 itu Tritunggal sudah mulai merancang yang namanya virtual classroom, terutama di kelas-kelas besar ya, SMP dan SMA begitu ya. Kita punya bayangan bahwa oke lah dalam beberapa tahun ke depan ini akan menjadi tren begitu ya. Dan ternyata adanya pandemi ini membuat yang harusnya terjadi 3 sampai 5 tahun ke depan ini kejadiannya percepatan gitu ya, lebih cepat ya, percepatan gitu ya. Jadi cepat banget akhirnya mau nggak mau ini harus dilakukan begitu ya. Nah iya, memang kalau dengan situasi yang seperti ini akhirnya memang semua harus beradaptasi ya. Nah jadi sebetulnya kita nanti mau coba bagikan kira-kira proses adaptasi seperti apa nih yang bisa dilakukan oleh kita semua ya, guru ya, orang tua ya, juga siswa ya, supaya perubahan-perubahan ini tuh bisa kita tanggapi positif. Nah ya, seperti bener itu. banget karena beberapa waktu yang lalu mending gua offline aja deh sekolah, mending gua ketemu aja deh gini kalau menurut kayak gini kan gitu kan, karena ada cukup kayak gini. Nah nanti kita akan bahas pagi hari ini ya. Buat sahabat yang pengen gabung langsung aja di 0817450596 atau bisa telepon di 0248313611. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita bahas virtual classroom ya bersama dengan Tritunggal. Oke sahabat, balik lagi masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Gimana sahabat pagi hari ini? Udah calling-calling ke teman-teman ya. Kalau hari ini lo juga nggak boleh mungkin yang kumpul-kumpul dulu ya kan, bukan social distancing lagi sekarang, udah physical distancing ya. Jadi ya kita harus menaati gitu peraturan yang memang sudah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa gitu. Karena kita nggak tahu keberadaan sebenarnya ada di mana gitu ya sahabat ya. Nah balik lagi sama tadi virtual classroom. Emang ya Mister, kalau virtual classroom bedanya sama traditional classroom itu sebenarnya apa sih yang kita lakukan sehari-hari? Apa sih? Apakah materi yang disampaikan dia sederhana aja atau bagaimana? Oke, wah ini memang pertanyaan yang sebetulnya seringkali ditanyakan di awal. Jadi sebenarnya bedanya apa gitu ya? Dan kenapa harus modelnya virtual dan lain-lain sebagainya? Nah sebenarnya begini loh, dalam bahasa sederhana virtual classroom itu sebetulnya kelas
yang sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Wah, bahasanya keren gitu. Ini kayak film ini ya, Star Trek begitu ya. Tapi maksudnya tuh begini. Jadi kalau dulu orang berpikir kelas itu harus di dalam sebuah bangunan, tertutup sebuah bangunan, sekarang enggak begitu ya. Tidak lagi terbatasi oleh dinding. Kalau dulu orang pikir, wah sekolah itu mesti ada jamnya. Sekolah itu misalnya jamnya jam 7 sampai jam 2 misalkan begitu ya. Sekarang tidak lagi. Jadi virtual classroom itu sebetulnya dia membongkar dinding ruang dan waktu sehingga siswa itu bisa belajar apapun, kapanpun, dimanapun. Wah, ini konsep yang sebetulnya luar biasa ini ya. Ya apapun, kapanpun, dimanapun, seperti itu ya. Jadi dan medianya apa? Nah, medianya ini adalah teknologi. Jadi kalau kita bicara konten, sebenarnya kontennya itu bisa jadi sama begitu ya, atau bahkan lebih kaya lewat virtual classroom, tetapi medianya ini teknologi. Nah, cukup banyak orang yang menjadi khawatir atau gamang begitu ya, galau. Karena apa? Karena mungkin teknologinya nggak tahu. Iya, karena teknologi dan pemanfaatnya belum tahu betul, gitu. Sekali, ya. Betul sekali. Karena ya. Kepanikan tersebut akhirnya membuat over gitu loh. Nah, ya, kan? betul. Dan sebetulnya kita selalu harus ingat bahwa teknologi itu bukanlah virtual classroom itu sendiri. Teknologi itu kan sebetulnya adalah medianya, begitu ya, medianya. Kelasnya tetap gitu ya, medianya adalah teknologi ya. Kalau kita lihat misalnya ada sekolah-sekolah yang seperti contohnya Tritunggal, misalnya kita pakai Google begitu ya, G Suite for Education. Mungkin ada yang pakai platform yang lain, silakan juga. Tapi prinsipnya itu adalah sebetulnya kita bisa menyediakan materi yang juga lebih kaya tanpa harus dibatasi. Oh, jamnya harus jam sekian begitu ya. Bahkan tes juga sudah bisa online sekarang seperti itu. Bener. Wah, ini jadi take home-nya udah online gitu ya. Jadi semua ada biasanya kan diberikan waktu juga kan, waktu juga untuk pembatasan perkumpulannya harus jam berapa ya, gitu kan. Betul ya. Dan memang sebetulnya persyaratan dasar untuk virtual learning ini sebetulnya satu sih, internet begitu. Kuota. Ini kadang-kadang ini menjadi problem bagi orang tua ya kan. Internetnya jadi boros ya gitu kan ya. Langganan aja kali ya kan. Iya. Nah, memang betul ini sebuah sebuah tantangan begitu ya, terutama misalkan ya di negara-negara atau bahkan di daerah-daerah yang mungkin fasilitas internetnya belum mapan. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, pemerintah sendiri sudah mencanangkan program yang palaparing itu ya kemarin-kemarin gitu ya. Jadi penyediaan fasilitas internet dengan masif. Jadi artinya sebetulnya kita sudah menuju ke arah sana. Jadi cepat atau lambat sebetulnya kita tidak bisa lepas dari internet. Nah, cara pemanfaatan yang baik tentunya adalah dengan kita bisa tahu nih gimana teknologi ini bisa menolong murid-murid untuk belajar. Nah, nanti juga kita akan coba bahas nih sebetulnya murid-murid ini harusnya gimana sih dalam virtual classroom ini? Itu biasanya kan ada kemarin beberapa waktu yang bingung gitu kan. Bingung apakah itu mereka harus online di jam yang sama, begitu kemudian mereka menyaksikan gurunya untuk menjelaskan, atau memang sudah dibikin terlebih dahulu kemudian setiap anak berhak untuk memutar secara waktu yang berbeda-beda, atau bagaimana nih kalau yang Tritunggal lakukan? Oke, betul. Saya kalau boleh nih ya kutip ada satu kalimat nih dari Plato nih katanya ya, there's a hidden beauty in the risk of discovery. Wah, yang artinya sebetulnya begini loh ya, motivasinya itu harus benar, bahwa motivasinya itu adalah bahwa sebenarnya ketika kita mempelajari hal yang baru, menelusuri hal yang baru itu adalah kita mencari keindahan di dalamnya gitu. Kita percaya bahwa keindahan itu ada di dalam proses belajar. Kalau kita negatif, berat nantinya. Wah, semua akan terasa berat. Wah, kok harus pakai kuota? Wah, kok harus belajar ini? Wah, kok harus install A, install B, install C gitu. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang bisa dipelajari. Nah, kalau Tritunggal sendiri sebetulnya karena ya seperti yang tadi sudah dikatakan, kita dari tahun 2018 sudah mulai begitu ya, terutama di kelas besar SMP dan SMA. Jadi sebenarnya model-model pembelajaran itu sudah ada. Seperti misalnya pembelajaran lewat video begitu ya. Videonya nanti
share begitu ya, entah itu di YouTube atau di Google Classroom. Jadi murid-murid yang misalnya dia butuh pembelajaran tambahan kan nggak mungkin tuh ya di kelas murid-murid merekam. Oke, gurunya lagi ngajar nih, direkam. Tapi sebetulnya materinya bisa kita siapkan di dalam bentuk format video dan murid-murid bisa pelajari belakangan. Kemudian juga soal-soal ya. Kita ada kuis yang online juga ya, kita pernah coba begitu ya. Nah, dengan adanya distance learning ini memang ada salah satu yang Tritunggal juga tekankan, yaitu bahwa interaksinya tetap mesti ada. Dan ini memang menjadi sebuah tantangan karena ya maklum lah ya, biasanya gurunya lihat wajah muridnya, muridnya lihat wajah gurunya. Sekarang nggak ada. Nah, jadi memang kita sendiri memfasilitasi dengan misalnya Google Meet begitu ya. Jadi kita bisa lihat nih wajah anaknya. Kita buat undangannya jam sekian sampai jam sekian, itu langsung ketemu dengan gurunya. Begitu. Jadi lewat Google Meet ya yang dipakai ya. Betul. Nah, itu jadi udah diberikan jadwal-jadwalnya juga, ide mereka akan online di rumah masing-masing begitu ya. Betul ya. Jadi ada jam-jam di mana mereka bisa online. Nah, juga tidak hanya pelajaran sebetulnya. Kemarin kita ada perayaan Paskah. Ibadahnya online juga. Nah, itu ya kemarin ya kan. Iya, jadi kita mendukung juga ide misalnya untuk saat ini social distancing atau physical distancing, kita juga ibadahnya online ya. Dan yang menarik itu Tritunggal di dalam ibadah online-nya kita mengajak murid loh. Jadi murid-murid itu berkolaborasi di dalam prosesi ibadah itu sendiri. Jadi ya ini dengan adanya teknologi, murid yang main gitar ya dia bisa main gitar di rumahnya, murid yang main piano dia main piano di rumahnya, lalu digabungkan dalam satu format ibadah. Wah, ini kan teknologi yang betul-betul bisa dimanfaatkan sehingga kita bisa tetap mendapatkan ibadah dalam nuansa yang berbeda tapi tidak kehilangan makna. Wah, seperti itu. Nah, ini kalau seandainya untuk sistem penilaiannya bagaimana sih? Apakah itu kemudian kan ada itu yang katanya saat lagi dikasihkan kemudian udah tahu langsung hasilnya, atau memang membutuhkan waktu untuk mengetahui hasilnya begitu? Oke, ya. Jadi memang platform yang saat ini Tritunggal gunakan itu memang mengakomodasi di mana penilaian itu bisa dilakukan segera sebenarnya ya. Jadi murid-murid yang mengumpulkan tugas bisa langsung diberikan nilainya dan langsung ada feedback. Nah, di samping itu Tritunggal juga berusaha untuk lebih mengajak orang tua. Nah, gitu ya. Fungsinya itu kita masukkan ke dalam yang namanya guardian email. Wah, ini orang tua ini dia bisa menerima summary, bisa menerima ringkasan dari proses belajar, terutama nilai-nilai yang didapatkan murid-murid selama home learning ini. Dan itu bisa diatur. Orang tua bisa menerimanya harian, bisa menerimanya mingguan, silakan begitu ya, bisa diatur. Jadi orang tua tidak perlu, orang tua nggak perlu merasa, waduh, dengan home learning ini saya nggak tahu nih, anak saya pegang HP mulu, anak saya pegang laptop terus. Ini sebenarnya ngapain? Tenang gitu ya. Tritunggal menyediakan fasilitas ini supaya orang tua juga tahu sebetulnya apa yang dialami oleh anaknya. Jadi itu itu sesuai kehendak masing-masing dari orang tua gitu ya. Mau sebulan, mau per bulan, ya, walaupun memang atau per harian gitu kan. Betul. Jadi kita berusaha menyesuaikan dengan kesibukan orang tua, walaupun yang per bulannya pasti diberikan. Begitu ya. Apakah itu cuma langsung kepada setiap orang tua masing-masing, atau memang ada salah satu email tertentu yang akhirnya bisa diunduh secara bersama-sama, atau memang secara khusus dikirimkan kepada orang tua masing-masing? Nah, inilah indahnya teknologi. Teknologi itu sangat customized. Jadi kemarin Tritunggal ketika kita sudah melihat nih, wah ini kecenderungannya home learning ini akan cepat nih ya. Langsung kita mengupdate data email orang tua. Jadi orang tua akan terima secara pribadi. Wah, melalui emailnya. Jadi aman ya secara pribadi. Aman. Karena kalau nggak secara pribadi biasanya menjadi agak perdebatan bagi setiap orang tua sama anaknya gitu. Kenapa kamu sama dia lebih bagus? Kenapa kamu? Kasihan nanti mereka ya. Padahal tidak perlu dibanding-bandingkan sebenarnya. Iya, begitu ya. Benar. Ya, dan memang itu kalau saya bisa sambungkan sedikit,
tetap ada tantangan buat orang tua, Mas. Kenapa? Karena ya kita harus terbuka juga. Mungkin ada orang tua yang saat ini atau selama ini belum terbiasa nih dengan email. Dengan email gitu ya. Jadi biasanya cuma dengan WhatsApp doang. Seperti itu gitu ya. Ya, jadi kita sadar bahwa media sosial seperti WhatsApp atau apa yang lain itu memang pasti punya keterbatasan karena tidak didesain khusus untuk pendidikan begitu ya. Jadi kita gunakan platform yang khusus untuk pendidikan, dan orang tua memang kita dorong nih ya, ayo ya belajar begitu ya, dan Tritunggal menyediakan juga tutorial nih, wah untuk orang tua nih. Jadi memang orang tua juga yuk kita ajarkan mulai dari yang dasar, ini cara buka email dan lain sebagainya ya. Dan mungkin ya kita sadar lah, mungkin ada orang tua yang panik begitu ya, ini saya nggak bisa masuk, ini gimana nih, passwordnya lupa. Tenang begitu ya, Tritunggal juga menyediakan hotline sebetulnya ya. Jadi kita sediakan hotline untuk bantu orang tua yang misalnya nih belum terlalu melek terhadap teknologi, untuk kita bantu ya. Intinya adalah supaya orang tua juga tahu, oke, ini loh yang sekolah lakukan, ini yang anak-anak mereka sedang jalan itu seperti ini gitu. Oke. Dan ini apakah dari guru-gurunya ini apakah dapat apa ya, kayak dapat tantangan, dapat challenge ya kan? Karena nggak semua guru kan juga ada yang melek dengan teknologi, ada yang memang belum melek dengan teknologi begitu. Dan tantangannya gimana? Apakah pernah mengalami kepanikan akhirnya mendapat protes dari siswa-siswanya, wah ini tugasnya kebanyakan atau bagaimana gitu. Nah kan kita bahas sama di pagi hari ini. Tetap bersama kami, tetap di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Baik sahabat, balik lagi masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Nah kalau tadi kita udah bahas ya, jadi dengan teknologi ini memang tidak bisa membatasi dengan ruang dan waktu, ini semua terlampaui begitu ya kan. Nah tapi ini dengan guru-gurunya wah ini menarik. Ini gimana nih, karena beberapa waktu kemarin ya gue dapat laporan gitu kan ya, entah ini ya secara global ya kan, mungkin di Twitter, di Instagram gitu. Aduh, gua harus virtual classroom dan tugasnya aduh gila seabrek banget. Mending gua lanjut sekolah aja deh, mending ketemu aja deh, mending dapat tugas langsung aja deh daripada kemudian harus ngerjain tugas, harus gini dan dikasih waktu deadline gini gimana gitu. Gimana ini? Wah, ini menarik. Ya. Jadi gini, saya tuh senang mengutip nih. Nah, ini saya kutip dari satu orang, ini namanya Bill Gates. Ya, Bill Gates itu ya semua tahu lah ya siapa lah ya. Ya, Bill Gates tuh bilang begini, technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. Jadi intinya tuh sebetulnya teknologi itu alatnya sebetulnya ya. Jadi yang paling penting di dalam proses pendidikan, mau itu offline learning, mau itu online learning, mau itu traditional classroom atau virtual classroom, tetap yang paling penting adalah gurunya. Nah ini poin yang pertama yang perlu kita sama-sama tahu dulu. Jadi tadi Mas Haji tuh udah bilang bahwa ini benar nih, ini yang paling penting sebenarnya gurunya nih ya. Karena ketika gurunya tidak tahu apa sih perbedaan tradisional classroom dengan virtual classroom, yang muncul ya yang tadi dibilang, yang ada di tradisional dipindahkan ke virtual semua. Waduh, ini pening. Dan biasanya orang guru-guru udah berpikir gitu kan, biasanya kalau take home biasanya kan memang lebih banyak jumlahnya gitu kan, karena mikir kan dia bisa cari ini, bisa cari itu, bisa cari ini, bisa cari itu secara bebas begitu kan. Karena dikerjakan semuanya di rumah dan bisa dibantu siapa aja dan kita nggak tahu begitu ya kan. Nah otomatis akhirnya karena ada panik demikian, akhirnya tugas itu semakin banyak. Yang biasanya tugas biasanya 20 soal gitu ya, ini dikasih 35 soal, 30 soal, ini bagaimana begitu? Yang ada ini ya, stres begitu ya. Nah memang begini. Jadi kita harus paham bahwa yang namanya virtual classroom itu dia adalah sesuatu yang baru, tidak hanya bagi para guru atau sekolah, tapi juga bagi siswa. Nah ini kita mesti paham. Jadi yang beradaptasi itu semua sebetulnya. Guru beradaptasi, siswa beradaptasi, orang tua beradaptasi juga. Artinya apa? Artinya proses adaptasi ini kita perlu berikan waktu nih ya. Dan yang tadi saya sampaikan juga, kalau kita pindahkan seluruh jadwal begitu ya, misalnya jam 7, semua anak pokoknya bangun jam 7 online begitu ya, lalu pokoknya sampai jam 3 jam 4 dia harus seperti jam sekolah biasa.
ya dijamin itu sengsara begitu ya. Dan yang sengsara bukan hanya siswanya tapi orang tuanya juga. Duitnya gitu. Juga. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ada pola yang berbeda begitu, dan Tritunggal sudah melihat ini sehingga kita mencoba terus melihat sebenarnya pola seperti apa sih yang paling pas untuk diterapkan di virtual classroom. Dan tentunya di tahap-tahap awal ini kita tidak bisa membebankan dengan materi yang terlalu banyak. Pasti, misalnya kalau satu hari dia ada 5-6 pelajaran, saat ini paling kita hanya sediakan mungkin sekitar 3 mata pelajaran saja. Begitu ya, 3 mata pelajaran dengan tugas yang kita hitung, oke, biasanya tugasnya harus selesai saat itu juga. Nah, untuk saat ini kita berikan waktu nih. Nah, kita berikan waktu, oke, misalkan ada yang kita berikan 3 hari, ada yang kita berikan 4 hari, bahkan yang 1 minggu. Jadi begitu pertemuan berikutnya baru dikumpulkan misalkan seperti itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa sebenarnya semua masih harus adaptasi. Jangankan tugasnya, Mas. Kadang-kadang untuk masuk ke platformnya aja salah begitu. Loh, gue masuk ke kelas lain ya. Tugasnya aja bingung, ini tugasnya di mana ya katanya ya. Seperti itu. Jadi kita mencoba melihat ya. Tapi satu yang Tritunggal sadari adalah bahwa yang perlu diperlengkapi itu bukan hanya siswanya nih, tapi juga gurunya. Jadi Tritunggal ini sebetulnya, ini kita bongkar-bongkar sedikit nih ya. Tritunggal sendiri punya kelas loh yang isinya guru-guru. Kenapa? Karena kita semua harus belajar nih, Mas. Kalau guru-gurunya juga nggak diperlengkapi, bagaimana bisa dia memperlengkapi murid? Bener dong, begitu ya. Jadi kita semua belajar sama-sama, kita sediakan tutorialnya, kita sediakan panduannya, sehingga apa? Sehingga yang awalnya misalnya nih ya, gurunya cuma bisa ngirim tugas dokumen biasa, sekarang bisa kirim PowerPoint. Awalnya cuma PowerPoint, sekarang PowerPoint-nya ada audionya. Wah, keren gitu ya. Setelah itu yang sebelumnya nggak bisa live streaming, sekarang bisa live streaming. Wah, sekarang bisa merekam bahkan. Wah, jadi kita upgrade terus sehingga apa? Sehingga anak-anak juga walaupun dia metode pelajarannya home learning tetap bisa fun. Wah, ini rame nih gitu ya. Materinya rame nih ya. Cara penyampaiannya juga menarik seperti itu. Dan betul guru memegang kunci sehingga Tritunggal merasa kita perlu terus memperlengkapi guru. Nah, gitu. apakah ini juga guru-guru bisa berkomunikasi secara langsung dengan para siswanya atau cuma penyampaian satu arah aja gitu? Nah, salah satu yang juga kita tidak ingin kehilangan itu ada yang namanya adalah interaksi, Mas. Jadi interaksi itu adalah sesuatu yang kita tidak ingin sampai itu lenyap sekalipun home learning atau virtual classroom gitu ya. Sama lah, kita social distancing itu pasti WA lebih banyak. Kenapa? Karena kita tidak mau kehilangan begitu kan ya momen-momen itu. Jadi kita coba fasilitasi dan murid juga bisa melakukan chat langsung di dalam platform Google Classroom. Jadi murid bisa bertanya ke gurunya di sana, guru bisa langsung jawab, dan menariknya adalah itu tetap ada sesuatu yang bisa kita berikan secara personal. Misalnya ya, saya punya murid misalnya 15 nih, ya. Saya mau secara khusus ngomong sama si A, itu bisa. Ya, itu bisa. Saya ngomong sama si A nanti bisa langsung jawab. Misalnya si A mengalami kesulitan di materi apa gitu ya, saya bisa langsung sebetulnya bantu. Jadi ini sebetulnya pemanfaatan teknologi yang menarik ini, mantap ini. Jadi ibaratnya ya pendekatannya bahkan untuk beberapa anak yang mengalami kesulitan itu bisa sangat personal. Wah, ini rame ini sebenarnya. Secara personal itu apakah itu juga waktu kelas itu sendiri atau bagaimana? Ya, itu dilakukan memang di dalam platform yang sama, di dalam platform Google Classroom itu. Ketika murid-murid misalnya mengumpulkan tugas dan lain sebagainya, itu kita bisa berikan reply plus komentar di dalam tugas itu, dan yang baca hanya murid itu saja. Wah, ini ya. Jadi semua udah seperti privacy gitu ya. Iya, udah di privacy karena kan udah ngomongin tentang teknologi begitu kan, semua itu bisa nyebar kemana-mana juga. Betul. Nah, dan kemudian satu hal yang perlu kita lihat bahwa sebetulnya virtual classroom atau home learning ini membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa ternyata learning type atau learning strategi dari masing-masing murid ini beda.
Karena ya iya dong, kan tiap murid dia unggul misalnya dengan cara apa, bagaimana, dia belajar lebih mudah dengan cara seperti apa. Nah, ini yang akhirnya membuat pendidikan ini dengan model virtual classroom itu justru lebih mengena ke kebutuhan masing-masing murid. Nah, tinggal gurunya nih. Nah, gurunya harus bisa jeli melihat dan memenuhi kebutuhan itu bagi para siswa seperti itu. Nah, apakah ini juga dilakukan dari TK sampai SMA? Nah, atau cuma bagus sekali pertanyaannya ini. Apakah cuma SMA doang gitu kan? Yang TK gimana? Yang SD gimana gitu? Bagus ini pertanyaannya. Memang nggak sia-sia saya siapin bahan karena tahu bakal ditanya yang susah-susah begitu. SMP SMA betul Mas. Jadi SMP SMA kita anggap cukup dewasa. Dia menjadi pengelola terhadap akunnya, ya, pengelola terhadap akunnya. Orang tua menjadi guardian atau wali. Jadi orang tua ini tetap kita berikan informasi saja, tetapi anak bertanggung jawab terhadap kelasnya. Bertadi ya, pengumpulan email bagi para orang tuanya sehingga dapat report di hari itu seperti apa anak-anaknya begitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan kelas-kelas bawah nih? TK, SD 1 2 3 begitu gimana? Nah, untuk yang bawah maka ini kan harus tetap ada pendampingan orang tuanya nih. Nah, jadi tetap modelnya kelasnya ada, tetapi yang pegang akunnya adalah orang tua. Nah, kalau orang tuanya lagi kerja gimana? Wah, ini rame nih. Orang tuanya lagi kerja gimana? Jadi gini ya, prinsipnya gini. Tugas yang kita berikan itu kan dia, kalau misalnya orang tuanya dia tidak bisa buka pada hari itu, misalnya pada jam pagi, dia kan tetap bisa buka di jam siang, dia tetap bisa buka di jam sore. Ya, sebagai contoh anak saya nih misalkan begitu ya, dia kadang-kadang dia baru mulai mengerjakannya entah itu siang, entah itu sore gitu. Kadang-kadang ini kalau anak TK ini kan moodnya juga beda ya, kadang-kadang dia lagi mood mengerjakan dan lain sebagainya. Lalu gimana pengumpulan tugasnya? Sederhana sih sebetulnya ya, ada yang tugasnya kita bisa kirim lewat foto. Misalnya anak saya belajar bahasa Mandarin, ya, kemudian dia buat hasilnya, kemudian difoto hasilnya dikirim, ya. Jadi gurunya kami bisa lihat nih, oh ini loh hasil tulisan anaknya. Anak saya mewarnai, dikirim ya. Bahkan ada beberapa yang video singkat. Ya, kemarin misalnya, oh anak lagi TK diajarkan, yuk kita menyikat gigi begitu ya. Kita videokan saja mungkin sekitar 5-10 detik, kita kirimkan begitu. Artinya apa? Aktivitasnya ini memang sangat melibatkan orang tua. Ya. Nah, bagi kita sebenarnya betul bahwa ada porsi orang tua yang harus bantu, tetapi kita melihat bahwa memang ini adalah porsinya di mana anak-anak masih perlu pendampingan oleh orang tua. Nah, ini jadi mereka tidak bertemu secara langsung dengan gurunya ya, berarti karena kan membatasi bagaimana kan bagi mereka yang masih membutuhkan bimbingan begitu kan, masih membutuhkan bimbingan karena orang tuanya sedang kerja gitu karena. Ya, betul. Dan kalau sama emak angkongnya mungkin sama opa-omanya yang di rumah nggak tahu cara rekamnya harus bagaimana, sebetulnya bagaimana gitu ya, mungkin biasanya sama susternya begitu. Susternya mungkin terbatas dengan hal demikian gitu. Bagaimana? Betul. Apakah itu diberikan waktu tertentu? Apakah mereka harus ketemu secara tatap muka langsung atau bagaimana? Iya, jadi gini, untuk tatap muka biasanya tetap kalau dari wali kelas tetap ada. Ya, artinya kita bilang, oke, yuk kita coba ada waktu-waktu di mana kita bisa tatap muka nih dengan anak-anak. Ya, kita tetapkan jamnya. Kita menyadari bahwa ada kadang-kadang nih yang kita udah tetapkan jamnya, anaknya mungkin belum bangun, anaknya mungkin lagi mengerjakan hal yang lain, nggak apa-apa. Karena ini sebetulnya proses penyesuaian. Nah, untuk kelas-kelas bawah memang cukup banyak materi-materi yang dalam bentuk video, Mas. Kenapa? Karena anak-anak ini kan senang animasi nih. Wah, dan dia harus lihat wajah atau gestur dari gurunya. Nah, jadi anak-anak TK ya, seperti kemarin anak saya lihat, dia langsung bilang begitu dilihat videonya, oh ini Miss A, oh ini Miss Lia, ini Miss siapa begitu. Jadi dia langsung, oh ini. Jadi dia bisa lihat, oh gurunya tuh ada walaupun dalam layar begitu. Gurunya tidak muncul secara fisik, tetapi muncul di dalam layar. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau yang itu kan kalau yang TK gitu ya. Kalau yang SD, apakah materi kan sudah berbeda ya kan? Bukan lagi tentang keseharian, gosok gigi dan sebagainya macamnya, harus di video dan sebagainya macamnya. Itu bagaimana? Apakah itu kendali juga bersama dengan orang tua atau mereka sudah diberikan hak untuk mengelola akunnya sendiri untuk kelas-kelas tertentu? Oke, ya. Jadi memang kalau untuk SD kelas 1 2 3 itu memang kita masih minta orang tuanya untuk bantu.
ya sebagai guardian. Kalau untuk 456 kita memang combine, jadi memang ada anaknya juga ya, yang dia memang kan dianggap kelas 5 kelas 6 dia sudah cukup dewasa sebetulnya begitu ya. Tapi tetap kita ada pengawasan khusus untuk yang SD ya, karena memang kita menyadari bahwa yang namanya teknologi ini kan tidak semuanya terbiasa gitu ya. Kalau kalau SMP SMA ini kan wah, kita beri tutorial, dia lebih cepat tahu Mas daripada orang tuanya gitu ya. Orang tuanya yang diajari anaknya begitu kan. Gitu ya. Jadi intinya adalah di dalam semua level Tritunggal berusaha menyajikan yang pas nih kira-kira ya, supaya proses pendidikannya tetap bisa berjalan. Seperti Oke. Sejauh ini apakah ada gitu penuaian protes ya kontra dari para orang tua? Nah, bagaimana menyikapinya nanti kita akan bahas dari sahabat-sahabat karena ini penting banget gitu, karena zaman sekarang itu ya juga orang tua juga harus melek dengan teknologi. Betul, begitu ya kan? Betul. Karena kita juga bisa untuk mengetahui bagaimana orang-orang tua itu apa sih yang sedang dipelajari sama anak kita gitu kan? Apa sih kesukaan dari anak kita gitu? Sukanya nonton apa sih? Sukanya itu ke arah mana sih gitu? Sehingga orang tua juga bisa menyeimbangi gitu, biar perbincangan antara anak, orang tua dan guru klop begitu. Nyambung gitu ya. Nyambung gitu. Oke deh, nanti kita akan balik lagi, jangan kemana-mana sahabat, tetap bersama kami di pagi hari ini di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Oke sahabat, balik lagi masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Nah ini bagaimana nih kalau untuk tantangannya gitu bagi untuk mungkin orang tua dulu deh. Orang tua tuh kan tadi udah dibahas sedikit kan, mereka harus melakukan teknologi gitu, mereka juga ya mau nggak mau begitu ya kan, untuk bisa ngerti. Ini ada sebuah peribahasa katanya bilang begini ya, tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. Jadi menurut saya wah ini bagus nih ya kata-kata Benjamin Franklin ya, dia tuh bilang bahwa oke, kalau cuma dibilang ya lupa. Kalau diajarin mungkin inget, tapi kalau dilibatkan pasti belajar ya. Jadi memang Tritunggal sendiri sebetulnya dari awal kita melihat bahwa peran pendidikan ini tidak lepas dari orang tua. Bahkan kalau kita lihat konsep alkitabiahnya nih Mas, sebetulnya pendidikan ini kan sebetulnya peranan utamanya ada di orang tua sebenarnya. Sekolah itu adalah membantu, sekolah itu adalah mitranya orang tua ya, kalau di bahasa Latin itu istilahnya in loco parentis. Jadi kita berperan sebagai orang tua ketika orang tua mungkin tidak bisa menjalankan perannya. Nah itu yang sebetulnya ketika terjadi virtual classroom, orang tua jadi kan kadang-kadang ngerasa ya ampun kok jadi saya yang ngurusi anak, mendidik anak ya begitu ya. Sebetulnya porsi itu memang baik itu offline maupun online, porsi itu memang sebetulnya ada. Ya, sebenarnya ada, karena kan bukan anak guru ya. Tapi memang anak dari orang tuanya. Jadi kita juga berusaha memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa sebenarnya yuk kita jangan melihat ini sebagai suatu hal yang negatif ya, ketika orang tua harus bersama dengan anaknya, membimbing anaknya, tapi kita melihat bahwa dari kacamata yang benar bahwa yuk memang ini tuh tanggung jawab orang tua loh sebetulnya gitu ya. Sekolah akan bantu nih. Sekolah menjadi media aja gitu ya. Betul, sekolah tuh menjadi mitra sebetulnya. Sekolah itu adalah partnernya yuk. Makanya betul yang tadi Mas Aji bilang, loh berarti harus ini ya nyambung ya. Oh iya, mesti nyambung. Nah caranya supaya nyambung itu adalah line komunikasi itu selalu kita buka Mas. Jadi orang tua dia sebetulnya bisa tanya nih ya, bisa tanya mengenai oke, ini pelajaran anak saya kok gini ya, pelajaran anak saya kok kayaknya terlalu rumit lah, mungkin terlalu mudah bahkan ya. Ada loh orang tua yang bilang kayaknya ini terlalu gampang begitu ya. Ya di sisi lain ada orang tua yang kok terlalu susah begitu ya. Sesuatu yang, nah ini menarik, sesuatu yang dulunya orang tua mungkin nggak tahu. Nah padahal sebetulnya selama ini juga sudah kita lakukan pola-pola itu. Jadi dengan adanya virtual classroom, orang tuh jadi ternyata nih ya, saya baru tahu nih anak saya belajar A, belajar B, belajar C, belajar D. Wah ini menarik ini sebetulnya. Dan yang paling besar sebenarnya apa sih yang dialami kendala dari orang tua begitu? Ya, nah dari orang tua mungkin kalau di fase-fase awal kita menyadari kendala yang tadi Mas Aji sudah singgung sebetulnya ya. Kan di masa-masa awal itu belum semuanya libur. Nah,
ada yang harus masuk ke betul, itu memang kendala awal nih ya, kendala awal yang kita lihat ketika orang tua, oh saya masih harus kerja nih, gimana dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sebetulnya kita berikan fleksibilitas yang cukup nih di masa-masa awal. Ya, di masa-masa seminggu sampai 2 minggu pertama itu kita lihat, oh ya ini memang masih ya satu ya penyesuaian teknologi, juga memang waktu nih orang tua merasa wah kalau dari segi waktu susah ya, walaupun memang sebetulnya dengan adanya teknologi Google Classroom itu orang tua sebetulnya bisa lihat lewat handphone sih sebetulnya ya, karena notifikasinya muncul lewat email. Jadi sebetulnya itu bisa diatasi, tapi tetap adaptasinya perlu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, mungkin ada juga orang tua yang misalnya kesulitan kalau misalnya anaknya, maaf nih, anaknya cukup banyak anaknya 4 begitu ya, atau misalnya 5. Nah itu memang cukup kesulitan ketika misalnya anaknya harus berbagi alat. Misalnya, oh laptop dari papa dan mama kan cuma 2 gitu ya, handphonenya cuma jamnya sama, jamnya sama begitu ya. Jadi kita tetap mencoba melihat bagian-bagian itu sebagai sesuatu yang yuk kita tetap fleksibel, kita tetap berusaha bantu ya. Kita nggak misalnya oh ya saklek, pokoknya kalau nggak ngumpulin jam sekian kurangin, nggak dapat nilai. Sadis begitu ya. Enggak. Kita tidak seperti itu. Kita menyadari bahwa sekali lagi semua ini adaptasi, Mas. Ya, semua ini sampai adaptasi. Sekarang pun juga apakah ada dispensasi tertentu gitu bagi orang tua yang mungkin saat ini masih harus bekerja, keterbatasan dengan alat atau bagaimana? Oke, ya. Jadi memang kita selalu berusaha tanggap terhadap kebutuhan itu. Jadi ketika orang tua menyatakan, "Yuk nih, aduh saya ada kendala nih mengenai ini. Saya mungkin misalkan tidak bisa lakukan di pagi, saya baru bisa lakukan di malam." Tentunya kita izinkan hal-hal yang seperti itu. Nah untuk kelas besar kita lagi coba kaji nih sebetulnya. Kita lagi coba kaji karena kelas besar ini kan sebetulnya rata-rata punya handphone nih. Kalau anak SMA ini kan biasanya udah berhandphone semua gitu. Sepertinya nggak ada nih yang nggak punya smartphone sepertinya loh ya. Walaupun ya mungkin bisa jadi ya 1-2 ada, tetapi sebagian besar itu punya, sehingga sebetulnya dan mereka biasanya punya ownership begitu ya terhadap handphonenya. Jadi kita sudah mulai kaji mereka, kita agak lebih ketat nih yang SMA ya, dimana misalnya kita bilang yuk jam sekian kamu harus ada ya, yuk sekarang kita sudah mulai, karena akunnya yang pegang adalah mereka sendiri begitu ya. Betul sekali. Tapi kalau untuk SD, untuk TK itu kan yang orang tua. Betul, karena memang kita nggak izinkan kalau yang masih kecil lalu oleh sama anaknya. Ya nanti anaknya bingung juga, terus dia buka-buka apa gitu ya. Bingung nanti. Seperti itu. Ada notif lain yang dibuka dulu ya kan. Ya, seperti itu. Nah jadi itu untuk tantangan yang orang tua sedang alami begitu ya kan. Ya. Jadi masih ada dispensasi tertentu ya bagi mereka yang mungkin ada keterbukaan dengan sekolahan gitu, ngomong kalau ini memang ada kendala. Aku harus buka warung gitu ya kan. Ya kan siapa kan orang tuanya jualan begitu ya kan. Yang bisa mendampingi setiap waktu, makanya bisa mendampingi cuma kalau sore begitu. Nah. Dan memang itu yang selalu kita harapkan ya, bahwa orang tua bisa dengan terbuka menyampaikan kondisinya ya. Termasuk misalnya nih keterbukaan sampai ke kayak tadi nih ya, kita kumpulkan alamat email gitu ya, kita update alamat email gitu ya. Ternyata ada misalnya orang tua yang kok sudah sekian hari kok anaknya nggak mengumpulkan tugas. Ternyata misalkan orang tuanya nggak tahu nih cara buat account email misalkan begitu ya. Sebetulnya tidak perlu malu, silakan disampaikan, nanti kan sebetulnya kita bantu. Dan akhirnya ya puji Tuhan sebetulnya orang tua di Tritunggal cukup kooperatif nih ya, sampai pertanyaan-pertanyaan sederhana ditanyakan, menurut kami itu biasa. Ya biasa karena ya memang baru Mas ya. Ya memang baru ya, sesuatu yang sebetulnya baru. Dan buka email, maaf lupa password yang saya buat apa gitu. Itu nggak apa-apa ya. Ini yang paling sering orang tua alami itu apa sih sebenarnya? Kalau yang masuk ke hotline kami sih sebetulnya ya salah satunya itu ya, reset password soalnya lupa passwordnya. Oke, passwordnya lupa, kebanyakan itu ya. Iya cukup. Ya jadi, dan kita punya admin yang juga standby begitu ya, standby untuk yuk kita bantu kalau ada problem, yuk kita reset supaya dia tetap bisa masuk ya. Kalau dia nggak bisa masuk, dia nggak
tahu nanti ya ada tugas apa, ada apa dan lain-lain. Jadi juga nggak bisa ngingetin anaknya juga begitu ya kan? Iya. Jadi sama-sama bisa memantau ya orang tua tahu tugasnya anaknya apa. Betul. Dan anaknya melakukan tugasnya seperti apa begitu ya kan? Ya. Dan ada komunikasi dengan gurunya. Waduh, ini komunikasi biasanya anak-anak bisa sembunyi-sembunyi kalau di sekolah. Sekarang udah nggak bisa. Ya nah kan? Ini sesuatu yang sebetulnya kita harus lihatnya positif nih sebenarnya ya. Bagi orang tua positif. Iya. Bagi anaknya ya. Bagi anaknya, sekarang ketahuan. Aduh, ancaman nih buat gue gitu ya kan. Biasanya bisa bilang gak ada tugas, gak ada tugas. Maksudnya masih ada tugasnya masih buat minggu depan gitu kan. Bilangnya gak ada tugas. Tapi kalau orang tuanya tahu, ini kan tugas minggu depan, mendingan kamu kerjain sekarang, harus kerjain itu bagaimana ya. Kalau itu kejadian yang terjadi di anak saya mungkin tepatnya begitu ya. Bahkan sampai orang tuanya bisa bilang, kok yang ini kan kalau di situ tuh suka ada tulisan misalnya missing begitu ya, artinya belum dibuat ya. Begitu dilihat, loh kok ini missing ya, kok ini nggak ada, kamu belum buat nih ya tugasnya. Itu buat minggu depan Pak loh. Ya udah, daripada kamu main game terus mending ya buat aja gitu ya. Nah itu dari tantangan orang tua. Kalau dari siswanya sendiri gimana Mister? Nah siswanya jadi gini, siswanya karena kemarin itu kan banyak ocehan tuh. Di Twitter di apa sampai bapak gubernur udah menganjurkan ya. Gitu ya. Ini anak-anak dikasih tugas bukan dikerjain ya. Bagaimana itu? Nah jadi memang begini, kalau kita tidak mengerti konsep dari virtual classroom ini memang betul yang ada adalah beban buat anak. Jadi sekali lagi proses adaptasinya penting nih. Jadi seminggu, 2 minggu, bahkan mungkin untuk beberapa kasus 3 minggu awal itu memang proses adaptasi. Di mana murid-murid belajar, yuk ini prosesnya seperti apa sih. Dia belajar mengenal teknologi dan lain sebagainya begitu ya. Dia belajar mengenal tugas begitu. Dan memang kita harus lihat juga bahwa walaupun anak-anak ini melek terhadap teknologi, tapi mungkin terhadap platform yang sekolah gunakan mungkin belum gitu. Ya, jadi memang siswanya sendiri nih ya, perlu beradaptasi ya. Dan salah satu nih yang kita perlu pahami begitu ya, ketika online, ketika modelnya home learning, sebetulnya siswa ini bisa punya akses ke berbagai informasi gitu ya. Dan itu yang memang sebetulnya didorong bahwa yang tadi ya idenya, siswa bukan hanya bisa belajar kapanpun dan dimanapun, tapi dia bisa belajar apapun sebetulnya. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke akses instan ke informasi global lewat media internet. Nah, Tritunggal kita punya komitmen bahwa memang dari awal kita mau membekali anak-anak nih, karena internet ini isinya macam-macam nih. Iya. Internet ini isinya apa, ada notif keluar apa. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kita berkomitmen untuk menyiapkan untuk anak-anak nih bisa punya hikmat ketika dia mencari informasi yang tepat untuk kebutuhan dia, seperti itu ya. Jadi memang bagian itu yang kita berusaha terus untuk memperlengkapi anak begitu. Nah lalu kemudian untuk tugas-tugas ada proyek-proyek di mana anak juga bisa menjadi kreatif nih sekarang. Nah ya ketika di rumah yuk kreatif nih. Dan sebetulnya ketika dimotivasi, diberikan ruang, ini anak-anak nih bisa muncul dengan idenya banyak sebetulnya. Idenya tuh banyak ya. Dan apalagi kalau ada hubungannya dengan media gitu ya. Wah, kalau dengan media gurunya mungkin perlu bersaing dengan muridnya. Belajar muridnya juga gitu ya. Gitu, seperti itu. Jadi kita lihat sih sebetulnya puji Tuhan siswa-siswa di Tritunggal ini cukup tanggap sih ya terhadap teknologi, media, aplikasi dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau di sini memang ada peluang yang khusus, ada peluang yang besar untuk mereka bisa lebih luas lagi dengan media pembelajaran seperti ini gitu ya, Mister ya. Nah, kita balik lagi. Nah, peluang-peluangnya sebenarnya peluang-peluang seperti apa sih? Kalau tadi mereka lebih bisa kreatif lagi, selain itu peluang apa lagi gitu. Oke, balik lagi masih bersama kami di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing. Dan kami ingatkan kembali bahwa sahabat-sahabat, mungkin buat sahabat yang lagi pengen keluar karena harus membeli sesuatu kebutuhan pokok, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Dan jangan lupa untuk keluar rumah, masuk rumah, dan setelah melakukan aktivitas sebelum memegang muka dan sebagainya macamnya, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Balik lagi sama Mr. Joe. Nah, gimana nih? Ini kata tadi peluang-peluangnya sih apa sih gitu yang bisa kita ambil
ambil dari pandemi ini sehingga kita mau nggak mau kita harus semua gitu ya menggunakan virtual classroom ini begitu. Oke. Nah, memang kita harus sadar bahwa dengan adanya seperti ini kelihatannya nih ya wajah pendidikannya sendiri sudah berubah nih. Ya, artinya memang sebetulnya virtual classroom itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Wah, ini kalau tidak bisa dihindari, maka pilihan kita adalah yuk responnya gimana nih ya. Kalau nggak bisa dihindari, kalau istilah bahasa Inggris itu ya, we need to embrace the change. Jadi kita memeluk perubahan ini. Jadi kita nggak anti, kita tidak kita tidak marah-marah, kita tidak menjadi emosi dengan semua perubahan ini. Tapi yuk kita bisa lihat hal positif apa sih yang seperti yang tadi sudah disampaikan begitu ya, dengan hal yang positif. Dengan sikap hati yang positif, maka sebetulnya kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari model yang seperti ini ya. Dan lalu kemudian kalau dari sekolah Tritunggal sendiri kita selalu melihat bahwa sebenarnya kita berkomitmen untuk mempersiapkan para murid menghadapi tantangan masa depan di dalam terang firman Tuhan. Karena kalau itunya tidak ada, wah bahaya ini ya. Dengan semua akses informasi global dan lain sebagainya, isu privacy juga begitu ya, kemudian juga keamanan disebutnya berselancar begitu ya di dunia internet dan lain sebagainya. Kita mau persiapkan anak supaya dia bisa mendapatkan materi pendidikan yang benar lewat informasi yang akurat juga gitu ya. Dan memang ujung-ujungnya itu sebetulnya anak-anak ini dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Misalkan ya, pekerjaan yang sekarang belum kebayang ya. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang nanti dalam 5 tahun lagi baru muncul nih. Nah, anak-anak harus disiapkan. Mungkin ada teknologi yang sekarang belum ada, tapi baru nanti ada. Wah, ini gimana nih ya? Kalau anak-anak tidak terbiasa dengan perubahan teknologi yang dialami sekarang, dia nggak akan terbiasa dengan perubahan teknologi yang dialami nanti. Begitu ya. Lalu kemudian yang terakhir juga anak-anak harus disiapkan untuk menghadapi masalah yang sekarang belum muncul, baru nanti muncul nih masalahnya. Nah, ini gimana? Nah, semuanya itu sebetulnya adalah proses di mana anak ini belajar sebetulnya mempersiapkan dirinya menghadapi masa depan gitu. Jadi kalau kita optimis ya, Tritunggal sendiri optimis nih sebenarnya ya, optimis bahwa yuk kita mau sama-sama siapkan generasi masa depan yang siap menyongsong masa depan seperti itu. Oke, jadi sahabat, jadi nggak perlu panik. Wah, betul tidak perlu panik ya, karena banyak orang yang ada kemudian panik nih, gue harus sediain waktu bagi orang tua gitu kan. Betul. Ini gue harus cek email terus, ini aku harus mantengin anak terus. Biasanya gue kalau pagi bisa kerja bebas, gini-gini sekarang harus pantau anak-anak gitu kan. Mungkin yang anak-anak yang biasanya harus terbiasa dengan bangun pagi, pulang sore, kemudian baru beraktivitas bersama keluarga. Yang saat ini aku harus bangunin pagi-pagi karena anak-anak biasanya kalau udah di rumah moodnya tuh kerasanya weekend. Wah, ini memang ini iya kayaknya kan? Udah tahu banget nih Mas Haji nih. Iya, karena gue juga ngalamin. Begitu di rumah bawaannya libur ya. Bawaannya itu soalnya euforia weekend gitu. Jadi ya. Istilah work from home ini kadang-kadang susah juga ya. Susah juga work from home, harus butuh beberapa waktu untuk kita bisa beradaptasi. Makanya tadi kan memberikan dispensasi bagi para orang tua, kemudian guru-guru, kemudian juga bahkan para siswanya, sehingga bagi mereka yang terbatas dengan media, dengan teknologi tadi gitu kan, mereka bisa mempersiapkan dalam beberapa waktu ini begitu. Ya, benar sekali. Untuk kedepannya dari Tritunggal ini apa sih akan dikembangkan dengan dari virtual classroom ini? Oke, ya. Nah, sebetulnya Tritunggal ini dalam posisi menunggu. Kenapa menunggu? Karena sebetulnya semua ini kan tergantung pemerintah nih. Jadi kalau kemarin aja, gimana Mas? Jadi kalau seandainya kalau memang kemudian diperbolehkan masuk ya udah selesai gitu atau bagaimana? Oh enggak. Kalau konsep mengenai virtual classroom, Tritunggal merasa bahwa ini tidak akan pernah hilang ya. Artinya sudah menjadi bagian dari Tritunggal. Sudah menjadi bagian. Ya? Karena sebenarnya seperti yang tadi disampaikan di awal, sebelum adanya pandemi corona pun Tritunggal sudah memfasilitasi yang namanya virtual classroom begitu ya. Jadi ini tidak akan hilang begitu ya. Hanya pertanyaan berapa lama modelnya akan full seperti ini, itu yang memang kita masih nunggu nih. Kemarin aja Pak Jokowi
baru ganti kalau nggak salah libur hari raya ya diganti, mau diganti. Idul Fitri diganti ke Desember gitu ya. Ya itu. kemudian ini tahun pelajaran juga belum tahu nih ini beresnya gimana, endingnya gimana. Jadi betul kita dalam posisi menunggu, tapi sekali lagi Tritunggal optimis ya. Tritunggal optimis bahwa yuk kita sama-sama bisa lewati nih ya semua masa ini. Betul, tidak perlu panik. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kepada firman-Nya, maka kita yakinlah kita bisa tetap mendapatkan yang terbaik dari semua ini. Wah, amin ya. Mungkin ada sebuah pesan, bukan pesan terakhir ya. Kalau terakhir, pesan terakhir tuh serem amat ya gitu. Serem amat gitu kayak kita nggak bisa ketemu lagi. Ya mungkin pesan-pesan terakhir di segmen kali ini gitu, di perbincangan talkshow kita di pagi hari ini gitu. Mungkin ada mau disampaikan. Mungkin pagi hari ini beberapa orang tua lagi dengerin juga gitu. Oke, iya. Ya ini ada satu kutipan nih. Saya cukup senang nih mengutip beberapa hal. Nah, ada satu kutipan yang menarik dalam bahasa Inggris. Dia bilang seperti ini: Success will go to those individuals and countries that are swift to adopt, slow to resist, and open to change. Artinya yuk, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin berhasil, sebetulnya setiap perubahan-perubahan itu tidak perlu kita pandang negatif, tapi kita bisa beradaptasi dengannya. Kita tidak memasang tembok begitu ya, kita menolak, pokoknya saya nggak mau, pokoknya saya anti email gitu ya, pokoknya saya nggak mau pakai semua teknologi begitu ya, tidak ya. Dan kita harus terbuka terhadap perubahan ya. Tentunya sekali lagi harus ada biblical worldview nih ya, supaya teknologi-teknologi ini tetap kita bisa gunakan tanpa melanggar firman Tuhan. Oke, apakah ini juga untuk ini kan bentar lagi memang untuk ajaran baru ya? Iya. Apakah ini tetap berlanjut untuk pendaftaran siswa-siswa baru begitu? Oh, kan pendaftaran sebetulnya memang tetap sudah berjalan sejauh ini, jadi tetap sebetulnya prosesnya kan sudah selesai sebetulnya kemarin ya, walaupun memang kita masih buka begitu ya. Nah, cuman tinggal yang seperti yang tadi disampaikan, kita belum tahu nih ya, tahun pelajarannya aja kita masih bingung nih, apakah Juli ini tetap seperti biasa atau seperti apa. Kita masih menunggu Mas, kita masih menunggu. Tapi sekali lagi kita beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan. Pendaftaran itu ini masih berlanjut ya? Iya, masih berlanjut. Dan apakah dilakukan secara online atau apa tetap harus bertemu muka atau bagaimana? Iya, jadi untuk saat ini informasi mengenai itu nanti bisa ditanyakan melalui hotline kami begitu ya. Memang tetap kita usahakan yang namanya social distancing, physical distancing itu tetap ada. Seperti misalnya kemarin, oh ya orang tua nih mau mengambil materi buat tahun depan, mau mengambil buku gitu ya. Kita sudah atur sedemikian rupa supaya kita tidak melanggar peraturan pemerintah begitu ya, mengenai social dan physical distancing seperti itu. Oke, baik, terima kasih buat pagi hari ini. Jadi tetap social distancing tetap harus dilakukan begitu kan. Dan jadi guru-guru nih bagaimana duduknya juga jauh-jauhan ya. Ya, ini memang kemarin ini memang semua harus beradaptasi Mas. Apa boleh buat? Kadang-kadang lupa. Gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Mr. Joe udah memberikan pencerahan buat kita bahwa gak perlu panik, kita harus melek dengan teknologi, karena teknologi sekarang ya juga sudah masuk ke Indonesia sedemikian rupa, dan kita juga harus memanfaatkannya dengan baik, karena banyak peluang yang terjadi dan peluang-peluang yang bisa kita ambil dari teknologi tersebut, sahabat ya. Oke. Begitu, terima kasih Mr. Joe. Iya, sama-sama.